Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Hadis-hadis yang akan kita bahas ini seputar larangan merendahkan orang lain, merendahkan kelompok lain, merendahkan golongan lain. Kemarin, di bulan kemarin kita sudah bahas tidak ada alasan bagi orang lain untuk tidak mencintai Persis, ya, karena faktanya persatuan Islam dicintai Allah. Apa wujud dicintai Allah itu? Diterima oleh jamaah, diterima oleh masyarakat, ya. Maka orang lain sudah tidak boleh mengatakan Persis Wahabi, ya, Persis aliran sesat, Persis inkar sunnah dan sebagainya. Karena faktanya kita bukan Wahabi, kita juga bukan inkar sunnah. Demikian juga tidak ada alasan bagi kita untuk merendahkan NU, Muhammadiyah, Salafi dan lain sebagainya yang menjadi bagian dari umat Islam. Dikecualikan tentunya Ahmadiyah, Syiah, meskipun mereka punya banyak pengikut yang dicintai oleh pengikutnya, itu pengikutnya tidak masuk standar karena mereka orang-orang yang sesat, keluar dari Islam. Ini yang kita bahas, yang bagian dari umat Islam yang merujuk Quran dan Sunnah, yang tadi saya sebut Persis, NU, Muhammadiyah, Salafi, PKS atau madhab apapun, itu semuanya faktanya mereka diterima oleh umat. Penerimaan umat kepada mereka menunjukkan Allah mencintai. Orang-orang yang Allah cintai, maka kita pun harus mencintainya karena Allah, ya. Meski saya tidak kenal UAS, nonde UTS dan sebagainya, ya, tapi saya harus mencintai mereka. Meski saya tidak terlalu mengenal NU, Muhammadiyah, Salafi, PKS dan sebagainya, saya harus mencintai mereka karena Allah. Harus respek kepada mereka karena Allah. Tidak boleh merendahkan NU, tidak boleh merendahkan Muhammadiyah, merendahkan Salafi, komodei merendahkan Persis. Nah, itu makanya komodei. Ada sedikit perbedaan antara kita dengan mereka. Jangankan dengan mereka, ya, Al-Quran mengajarkan kita kepada orang kafir sekalipun, wala tujadilu ahlul kitab illa billati hiya ahsan. Bermujadalah lah, diskusi, dialog dengan cara yang terbaik, ya. Cara yang terbaik teh kumaha teu silengah hina. Kan sebelumnya juga wal mau'izatil hasanah, nasihat yang baik itu yang tidak merendahkan. Oh, kamu mah gimana, enggak bener, bodoh, bukan begini atuh. Wah, itu mah bukan nasihat yang baik, ya, nasihat yang jahat. Bisa nempon tuh, salah tuh itu gitu. Nah, seperti begitu, cing lamun ibu dikitukeun, ibu sedang ngaji, ya. Kuduna baca kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin. Ieu yang ada dibaca a'malihim hasaratun. Terus ibu si ibu manu kitu wae salah. Dikitu nyeri hati teh, Bu. Nyeri hati. Ya, jadi kalau kita menemukan sesuatu yang salah di Muhammadiyah, di NU, di Salafi, itu kudu bari emosi, nyeri hati.
persis oge disalahkeun kitu menyeri hati ya. Jadi kalaupun ada hal-hal yang berbeda ya, da moal loba lah da teu unggul persis oge loba salah mah bunya piraku orang merasa suci ya. Jadi tolong perbaiki diskusi dengan cara yang terbaik. Disinilah Imam Bukhari mengutip surat Al-Hujurat ayat 11, babu qaulillahi ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kedap man. La yaskhara qaumun min qaum, janganlah satu kaum merendahkan kaum lainnya. Asa ayyakunu khairam minhum, bisa jadi mereka lebih baik dari kalian. Ini Bapak Ibu konteksnya sesama orang beriman. Itu ibu-ibu sareng kabagian makalah punten kapengkerkeun. Jadi ini konteksnya sesama orang beriman, Pak ya. Soalnya orang liberal suka pakai ayat ini terlalu luas ke orang kafir. Jangan merendahkan orang kafir karena bisa jadi orang kafir lebih baik daripada kalian. Itu bisa ya, orang kafir memang lebih baik. Finari jahannama khalidina fiha, lebih baik begitu. Itu baru kalau neraka lebih baik ya. Jadi ini konteksnya sesama orang beriman. Contoh tadi orang Persis jeung orang NU, tatangga Persis tong ngarendahkeun tatangga NU atau sebaliknya. Karena bisa jadi orang NU itu lebih baik dari Persis dalam beberapa hal. Bisa jadi orang Persis lebih baik daripada NU daripada dalam beberapa hal. Ini saling menghargai kebaikan. Wala nisa'um min nisa' asa ayyakunna khairum minhun. Demikian juga ibu-ibunya ya. Ibu-ibu Persistri jangan merendahkan muslimat NU. Pemudi Persis jangan merendahkan fatayat NU atau sebaliknya. Bisa jadi masing-masingnya ada kelebihan dan kekurangan. Dan asa kalau disandingkan ke Allah pasti gitu. Pasti sebagiannya ada kelebihan, sebagiannya ada kekurangan. Wala talmizu anfusakum. Duh, udah aku nginum kok ada ya. Jangan menghina diri kalian. Maksudnya menghina orang lain itu sama dengan menghina diri. Wala tanabazu bil alqab, jangan memanggil dengan panggilan yang buruk. Kalau perorangan, hei, cenah si pecak, si pesek, ya, si naon deui. Kalau kelompok, ya tadi memanggil jamaah NU, ahli bid'ah. Salah sasaran bu, ahli bid'ah itu Syiah, Ahmadiyah, ya, yang sudah keluar dari koridor Quran Sunnah. Kalau rekan-rekan kita yang tadi saya sebut itu masih dalam koridor Quran Sunnah. Cuma masalahnya Imam Syafi'inya memberi celah. Boleh bid'ah kalau baik. Imam Syafi'i itu ya. Boleh hadis doib selama bukan hadis palsu. Doib ge hadis. Saya tadi ngajarkeun Imam Syafi'i, ulama besar, ilmunya tinggi, ada argumentasinya. Mun ibu-ibu bapak-bapak baca kitab aslina lelah Pak ya, lelah ya. Jadi ujung-ujungnya mah tergantung mazhab kecenderungan ya. Ada yang menilai hadis sahih saja, ada yang menilai hadis dhaif boleh, tapi dengan beberapa catatan. Dan mayoritas seperti itu karena kitab hadis yang sahih saja cuma 2, Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Sisanya termasuk Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin,
aya nu dhaif. Karena bagi para ulama yang dhaif selama tidak palsu dan selama dikuatkan dengan hadis lain yang sahih bisa dipakai. Nah, perbedaan kita dengan mereka itu di sana diskusi. Itu bukan ahlul bidah, masih ahlus sunnah. Saya sering bilang, Ustaz cenah hukum maulid gimana bid'ah? Berarti cenah jalma anu tukang muludan ahli bid'ah beda. Anu teu salat, meninggalkan salat kafir tidak? Kafir. Kalau orang tidak salat satu kali boleh diponis kafir? Enggak boleh. Diponis kafir itu kalau sudah keluar dari Islam. Kalau dia baru melakukan dosa-dosa besar, itu perbuatannya perbuatan kafir. Ya. Saya sering bilang nih, meja itu yang kakinya 4. Apakah setiap yang kaki 4 meja? Atau sapi ke meja? Ya. Domba meja, ada sukuna 4. Kaki 4 itu salah satunya. Terus nanti dilihat fungsinya. Jadi meninggalkan sholat itu kafir, salah satunya kakinya gitu. Ya. Tapi ada intinya, apa intinya? Keluar dari Islam. Nah, itu yang boleh diponis kafir. Ahli bid'ah itu bagi mereka yang menolak sunnah. Ya tadi yang saya sebutkan, Syiah, Ahmadiyah, Mu'tazilah, Khawarij, yang dipakai gelar ahli bid'ah gepek. Tapi bagi rekan-rekan yang masih ahlus sunnah, merujuk sunnah, merujuk Bukhari, Muslim, Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, pakai ya. Ibu-ibu pada nama gara raulnya, bapak-bapak dina YouTube osok meureun ngabandungan Buya Yahya NU teh Ustaz Abdul Somad marake dalil teu pakai ngan beda jeung urang gitu kesimpulannya. Saya bukan memaksa bapak ibu tentu untuk ikut Buya Yahya Ustaz Abdul Somad sanes. Tapi yang kita tekankan jangan merendahkan mereka, memanggil dengan panggilan yang buruk, jangan. Tetap saja mereka diakui sebagai umat Islam. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman, seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang fasik. Ya, terjemah aslinya sesudah iman. Ini Pak, orang PKS itu sudah iman, kenapa dipanggil dengan panggilan yang fasik? Ahli bid'ah, Wahabi. Persis teh puguh iman, Muhammadiyah teh puguh iman, kenapa disamakan dengan Wahabi aliran sesat? Tidak beradab. Ya. Cono abdi muka YouTube mun ngabahas Persis Salafi, Muhammadiyah disebutna Wahabi. Ya itu dai yang kurang beradab. Ya, kita tongka bawa tidak beradab seperti mereka. Ya. Nggak boleh. Panggilan ahli bid'ah itu panggilan fasik. Orang sudah beriman kok dipanggil fasik. Atau punten ya, bisi ada yang dulunya pernah pelaku dosa besar lalu kemudian tobat. Wah, cenah pelacur, cantang tuh benar tobat nage. Itu udah jelas-jelas dia tobat dipanggil pelacur. Udah tobat tina korupsina, wah koruptor gitu. Yuk mana anak koruptor gitu. Itu korupsi, pelacur, pemabuk itu panggilan-panggilan fasik. Fasik karena dosa besar. Ya, panggilan-panggilan dosa besar jangan kita sematkan kepada orang-orang Islam kecuali orang-orang yang mereka terang-terangan dengan fasiknya. Silakan boleh. Ya, itu ada pengecualian. Hadisnya yang pertama nomor 6042 dari Abdullah bin Zam'ah, Nabi SAW melarang seseorang tertawa karena kentut orang lain. Sok keur ngaji anu itu seuri moal. Haram ta seuri teh. Aduh makan ibu ge seuri. Dalam catatan kaki Nabi bersabda, mengapa kalian menertawakan apa yang kalian juga melakukannya? Kawas bapak tarah itu tuh, kawas ibu tarah itu. Jadi maksudnya ya sudah anggap biasa saja, datang aja tuh hitutnya kerasup angin.
Jadi hitut orang lain anggap hitutmu sendiri gitu. Coba lamun bapak ibu itu disengserikeun mah punya lira. Moal kan biasa we gitu. Nah, kenapa orang lain kentut kata Nabi kok kamu menertawakan? Nggak boleh. Itu sama dan merendahkan. Kecuali si Sule nya eta mah memang aya disengserikeun teh nanaon. Ngarah manehna loba duit kudu disengserikeun. Lamun urang kurang teh disengserikeun moal payu manehna. Kemudian Nabi juga mengingatkan bima yadribu ahadukum ra'atahu darbal fal awil abad thumma la'allahu yu'aniqwa. Mengapa salah seorang di antara memukul istrinya seperti memukul hewan atau hamba saya, kemudian mungkin saja ia memeluknya. Ia memeluk tanda kutip, ih cenah teu boga kaera, punten geus dipoyok dilebok gitu. Bukan haram dileboknya Bu ya. Tapi haram dipoyokna eta. Jadi yang Nabi titik tekannya bukan memeluk tanda kutipnya. Kenapa seseorang yang disayangi kok dipukul, kok dihina? Ini baik bapak ke ibu atau ibu ke bapak. Engkau butuhkan duitna itu tahun, sekali salah teh juga kasetan wae nyarekan teh gitu. Atau bapak juga sama, engkau butuh kasih ibu ya, tapi ketika si ibu salah sedikit, wah marahnya bukan main. Kemudian di hadis berikutnya Ibnu Umar ini dalam khutbah di Mina, khutbah wada, khutbahnya panjang yang dikutip ini terkait tema ini saja. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, atadruna ayyu yaumin hadza? Tahukah kalian hari apa ini? Ini hari Minanya hari 10 ya. Tanggal 10 Zulhijjah kan di Mina. Ada khutbah. Sahabate nah cenah Nabi nanya geus puguy teh di Mina tanggal 10. Dalam riwayat lain kami enggak menjawab karena takut ada nama baru. Kenapa Nabi tanya? Makanya sahabat jawab Allah wa rasuluhu a'lam. Cek Nabi teh fa inna hadza yaumun haram. Ini kan hari haram. Hari haram itu haram berperang bermusuhan. Kamu tahu ini negeri apa? Bingung di sahabat. Kok Nabi nanya geus puguy teh negeri haram ya, di tanah haram, di tanah suci. Kemudian Nabi juga tanya, kamu tahu bulan apa ini? Udah tahu bulan haram. Bulan haram itu ada 4. Rajab, Namisa hiji, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Di bulan ini haram perang, haram bermusuhan. Jadi di Arab itu sudah ada tradisi bulan haram dan tanah haram. Haram itu bahasa orang mah bulan suci dan tanah suci. Saking sucinya nggak boleh dinodai. Nah kata Nabi, fa innallaha harrama alaikum dima'akum wa amwalakum wa a'radakum kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Sungguh Allah mengharamkan bagi kalian darah, harta dan kehormatan kalian seperti haramnya hari, bulan dan negeri ini. Maksud Nabi, haram teh suci teh jangan di bulan-bulan suci saja, semua bulan harus dijadikan suci. Kan di Arab mah jadi mun bulan Dzulqa'dah sampai Muharram perang memusuhan. Kitu mah nincak sopar pasea deui gitu. Siga di urang lah bulan Ramadan bala lagu gitu beres Ramadan. Henteu bager deui. Ketika bulan Ramadan mah rajin taraweh, beres Ramadan taraweh gitu. Nah orang Arab juga begitu. Nabi menekankan jadikan sepanjang tahun bulan haram. Jadikan di semua daerah tanah haram. Haram merendahkan kehormatan, haram darah, membunuh, haram harta, mengambil harta orang lain. Begitu. Kemudian berikutnya larangan menghina dan melaknat.
Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan sabda Nabi SAW, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Menghina seorang muslim itu fasik. Fasik itu sama dengan membunuh. Memeranginya adalah kafir. Ya. Makanya nanti ada hadisnya. Jadi bapak menghina tetangga, ulah kaditu itu mah ahli bidah. Itu sama dengan ngeret beungna. Berani bapak memenggal leher tetangga? Nggak boleh. Maka kita juga harus jangan berani, nggak boleh berani menghina orang lain. Cenah itu si Benghar Pedit gitu. Da cenah ustad bener Benghar Pedit cek Nabi teh nya bener gitu eta gibah teh kitu, menghina itu begitu. Dalam teu bener mah bohong. Jadi dek bener dek salah dorhaka. Geus puguh Pedit cek diomongkeun sagala ngariripuh. Si Benghar Pedit gitu. Itu kalau dalam konteks menghina, kecuali kalau ditanya ya, misalkan saya tanya Ustad Husni, Ustad kadieu saena nyongkeun ulah-ulah tama Benghar Pedit, itu mah enggak apa-apa. Karena konteksnya minta fatwa, bukan menghina, ya. Tapi kalau ini menghina, dasar si Benghar Pedit, itu sama bapak ibu memenggal lehernya, menusuk perutnya, begitu. Ya. Fasik, dosa besar. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Dzar radhiyallahu an, annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la yarmi rajulun rajulan bil fusuq wa la yarmi bil kufr. Tidaklah seseorang menuduh orang lain fasik atau kufur. Kalau kufur jelas ya, hei kafir, hei munafik, hei musyrik, itu kafir. Kalau fasik mah tadi, hei ahli bidah, hei wahabi, ya, hei pelacur, hei koruptor, hei pencuri, pemabuk, gitu. Illar taddat alaihi in lam yakun sahibu kadzalik, kecuali kembali kepadanya jika yang dituduhnya tidak demikian. Urang nuduh ahli bidah ka madzhab Syafi'i, ngaca heula atuh urang jeung Imam Syafi'i soleh saha, urang jeung Imam Syafi'i pinter saha. Jadi pasti urang ahli bidah teh gitu. Kalau kita menghina orang lain koruptor dan dia nggak terbukti koruptor, kita menghina orang lain misalkan pembohong, dia tidak terbukti pembohong, berarti kita yang pembohong. Maksudnya apa? Dosa ponis pembohongan dosa besar kena ke kita, mata geus mending lagi ulah. Ya. Apa cenah sugan benar? Ya kalau benar berarti gibah teh ya, menghina. Kemudian Anas bin Malik ini sudah pernah dibahas ya. Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahisan wala la'anan wala sabbaban. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan orang berkata kotor, seorang pelaknat dan pencaci. Kana yaqulu indal mahtaba ma lahu tariba jabinu. Kalau Nabi sedang kesal ke seseorang, kenapa sih dia jatuh ke tanah keningnya? Ini kata para ulama bukan berarti menghina. Jika ada orang cilaka 12, ya, cilakana 12, Bo. Pusing 7 keliling. Henteu genep keliling. Biasa saking menunjukkan pusing. Ini juga sama, saking menyayangkan, tidak sampai menghina. Dasar si anu enggak. Nabi kalaupun kesal ke seseorang, kenapa sih dia begitu mempertanyakan. Ya, tidak kemudian memponis. Kalau kita punya tetangga jam medud, dasar si Judas. Kalau Nabi tanya dulu, kenapa ya dia jam medud ke saya? Oh, karena saya banyak uang, dia tidak. Kajian muhasabahnya, introspeksi, anger sombong. Tapi memang begitu ya. Ketika ada orang lain beda sikap ke kita, jangan dulu salahkan orang lain, tapi tanya, kenapa ya dia begitu? Nah, oh mungkin begitu.
Kemudian Thabit bin Ad-Dhahak menjelaskan, dia termasuk ashabus syajarah itu yang berbaiat di Hudaybiyah siap mati. Ya, ketika mau haji ke Hudaybiyah dicegat ya gini. Sampai kemudian terjadi perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa ala millatin ghairil Islam fahuwa kama qala." Siapa yang bersumpah atas agama selain Islam, maka ia sebagaimana yang ia katakan. Contohnya begini, kalau saya melakukan itu maka saya kafir gitu. Ya, orang Arab biasa sumpah itu kan untuk meyakinkan, saking untuk meyakinkan. Lamun eta bener gitu siapa tak gitu. Nggak boleh itu yang begitu. Kalau itu terjadi berarti dia betul kafir. Dari karena dia sudah sumpah demi Allah, kalau dia melakukan itu berarti dia kafir. Itu berarti sudah memvonis kafir kepada orang tersebut. Kembali ke hukum umum, kalau dia bukan kafir berarti yang ngomongnya yang kafir. Dan sumpah dia karena salah wajib dikifarati. Ya, kayak Nabi pernah bersumpah mengharamkan yang halal. Mual dahar deui ieu makanan yang terbuat dari madu, mual. Sumpah demi Allah, langsung kan turun ayatnya. Lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik, surat At-Tahrim. Qad faradallahu lakum tahillata imanikum, wajib kifarat. Ya. Kifaratnya yang seperti biasa dalam sumpah. Maka dari itu jangan ada sumpah yang sampai keluar dari Islam. Kalau saya begini, saya berarti kafir. Kalau dia begitu, demi Allah berarti dia kafir. Nggak boleh. Jangan. Ya, itu sama berarti dalam vonis kafir. Kalau Bapak Jokowi tidak mau melegalkan miras, berarti demi Allah Bapak Jokowi kafir. Temenang sarwa aja ngapir Bapak Jokowi geus pukul gitu nya tujuan mirasnya. Ini istukul diomongkeun teman. Lalu kemudian kita vonis kafir, nggak boleh kan? Selama dia sholat, selama dia zakat nggak boleh divonis kafir. Jadi salah kita sumpahnya, nggak boleh. Walaisa 'ala ibni Adam nadrun fi ma la yamlik. Tidak wajib bagi anak Adam memenuhi nadar yang ia tidak mampu. Abdi cenah nadar tapi teu mampu, ya udah nggak usah dipenuhi. Apakah nadarnya harus dikafarati? Ya, karena itu sudah sumpah kan nadar itu, berarti dikifarati. Tidak berdosa. Wa man qatala nafsahu bi syai'in fid dunya udziba bi yaumil qiyamah. Siapa yang bunuh diri dengan cara apapun di dunia, ia akan disiksa dengan cara yang sama pada hari kiamat. Yang minum racun, kata Nabi, dia nanti disiksanya minum racun. Yang menusuk tubuhnya, dia nanti disiksanya di neraka dengan menusuk tubuhnya. Ya. Wa man la'ana mu'minan fahuwa kaqatlihi. Siapa yang melaknat seorang mukmin, maka itu sama dengan membunuhnya. Tuh. Ya, yang tadi kita singgung, menghina, melaknat. Oh, sia dasar budak baung, patnol, nggak sebu payahan sekalian budak teh gitu cek Nabi. Kenapa udah tahu udah mulai budak nu bager atuh lain budak ajaib mah. Ya. Tina 1000 ge mulai hiji. Oh, cina budak teh di masjid gara raneng we. Sok buktikeun mana budak nu teu gandeng di masjid. Pasti gara raneng kan. Tinggal bagaimana kita membimbingnya daripada enak budak jauh di masjid. Budak petembor di masjid di luar we gara raneng. Karena ge budak. Oh, dasar cen budak bodoh ku tukang ngaji tapi barorodo bararana. Sakalian we payahan barudak teh gitu ceuk Nabi. Kenapa harus melaknat? Ya. Wa man qadzafa mu'minan bi kufrin fa huwa kaqatli. Siapa yang menuduh kafir kepada seorang mukmin, maka itu sama dengan membunuhnya. Yang tadi, ya, enggak boleh. Kemudian Sulaiman bin Surad menjelaskan, istabba rajulani dan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ghadiba ahaduhuma fastadda ghadabu hatta tafahu wajhu wa taghayyara. Ada dua orang lelaki yang saling mencaci di dekat Nabi,
Shallallahu Alaihi Wasallam salah seorangnya marah dan sangat marah hingga merah wajahnya. Ya cenah sopan deket Nabi paseakan. Gak semua sahabat Nabi udah lama ngaji, ada yang baru masuk Islam. Ini pasti yang baru masuk Islam. Kata para ulama ini pasti orang Arab gunung. Orang Arab gunung deh. Ya, nu kurang adab, nu tara ngaji lain orang kota gitu, ya. Dan biasanya keras perangainya, teu kau pasinggung area umum gitu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kata Nabi, inni la'alamu kalimatan law qala la dzaba anhu alladhi yajid. Sungguh aku tahu satu ucapan yang kalau saja ia mengucapkannya pasti hilang marahnya. Dalam riwayat lain disebutkan a'udzubillahi minasyaiton. Lalu ku sahabatnya disampaikan kepada yang pasea tadi. Lalu kata yang bertengkar tadi, aturobi baksun ama jununun anak azhab cenah gitu. Apakah saya salah? Apakah saya gila? Pergi sana kamu cenah gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang sedang kerasukan setan tidak sadar dia sedang kerasukan setan. Dia taunya kerasukan setan itu orang gila. Dan dia merasa tidak gila. Padahal kerasukan setan itu orang yang marah pun itu kerasukan setan. Jadi maksudnya ketika kita marah lalu mengeluarkan kata-kata yang kasar itu dari setan. Ya. Maka obatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ku eta teh inget oh ieu ti setan abdi nyandulung sieun lain a'udzu minasyaitonirrajim cenah kadituna wah keluar di kata-kata kasar keneh ke eta teh siganya naudzubillahi min dalik sia oh kono naudzubillahi min dalik tapi kadituna anggar ngomong kasar. Nah ini nggak nyambung ya. Jadi Nabi mengajarkan ketika kita emosi ya punten ibu-ibunya ibu-ibu kan mudah emosi. Tolong dikenalkan terutama ke anak sendiri. Danya ima punten we sanes dek ngomongkeunnya. Ada mudah kedengaran atuh di kehidupan keseharian kita. Mau tetangga dekat, tetangga jauh di jalan kadang kalau marah itu pasti keluar kata-kata kasar. Termasuk ya seandainya ada guru, saya sering bilang ke santri mun aya guru ngambek kalau kata kasar bejakeun eureunkeun ayeuna cetek gitu. Nyaurun anak-anak teh peringatan, tentu diperingati dulu, kasih SP dulu. Gitu. Urun anak-anak alhamdulillah. Ya, jadi seandainya ada, langsung kita tegur, langsung beri peringatan. Kalau nggak senang silakan mundurkan diri, begitu. Ya, sama guru-guru mualimin ngelajar di madrasah kan sogarar diambek. Ya. Cetetong gitu. Nggak boleh. Ketika kita emosi lalu keluar kata kasar setan. Gitu. Maka cepat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bapak sama ibu sama ya. Kemudian Ubadah bin As-Samit menjelaskan ketika Rasulullah SAW keluar untuk memberitahu kepada orang-orang kapan Lailatul Qadar, fatala rajulani minal muslimin. Lalu ada dua orang kaum muslimin yang berdebat hebat. Menurut saya lah tuh pada tanggal segini jangan kamu so tahu. Rasul belum beritahu kamu nggak apa-apa saya mau prediksi wah gitu pas ya. Ini yang bertengkar Ka'ab bin Malik dan Abdullah bin Abi Hadrat ini sahabat mulia dalam ilmu berdebat. Kamu jangan sok tahu Nabi belum ngasih tahu kok kamu sok tahu masuk sebenarnya kalau sok tahu. Saya bukan sok tahu, saya memprediksi. Terus gitu pas ya. Ini jadi pelajaran dalam majelis ilmu di zaman Rasul pun ada perdebatan kurang beradab. Pernah tapi satu kali dan nggak pernah lagi terjadi. Dan Nabi di sini meluruskan buat jadi pelajaran bagi kita. Kita dalam majelis ilmu jangan berdebat sampai debat kusir ya, sampai merendahkan, terutama debat masalah perbedaan paham, fikih kah, politik kah, ya,
akidah ka, mazhab akidah, mazhab akhlak, tasawuf. Debat biasa we santainya. Mun bahasa kolot mah bari nyuci kopi, bari wudhu cenah gitu. Ngara santai ya. Jangan kemudian saking serius, tegang jadi emosi, nggak boleh. Dan itu pernah terjadi zaman Rasul. Kata Nabi SAW, aku keluar untuk memberitahu kalian tentang Lailatul Qadar. Tapi si fulan dan si fulan malah bertengkar. Nabi nggak menyebut nama, ya. Sehingga pengetahuan Lailatul Qadar itu dicabut kembali oleh Allah. Imam Bukhari kan menulis tarjamah dalam Kitabul Ilmi, Raf'ul Ilmi, dicabutnya ilmu karena perdebatan yang tidak sehat. Ya, saya dapat cerita dulu dari pun bapak Syarsudikin cenah debat di Al Barokah nya tadi Gang Satibi. Wah, nantang sekian masalah, baru satu masalah sudah selesai, lanjut. Cenah lanjut teh cenah kenaon dilanjut. Ayeuna parere omong ngungkul enggak mau beliau lanjut. Ya, jadi kalau perdebatan itu malah emosi, ya, malah tidak ilmiah, malah saling merendahkan, sindir sampir, itu akan menghilangkan ilmu, bukan mendatangkan ilmu. Dan hasilnya lain ilmu nu dibeunang ngadon pararana sate, ya. Pararana sate leungit ilmu teh. Ini berarti majelisnya sudah bukan majelis ilmu tapi majelis setan. Naudzubillah min dzalik. Dan itu dibuktikan zaman Nabi. Gara-gara kali kamu bertengkar, ilmunya dicabut. Dan mudah-mudahan itu baik bagi kalian. Tapi kalau yang mau pilih silakan cari di malam ke-9, tanggal 29 di malam ke-7, tanggal 27 dan di malam ke-5, malam 25, ya, dari 10 hari terakhir. Jadi ini dalil bahwa Lailatul Qadar itu boleh dipilih-pilih. Bapak-bapak nutu milih hiji-hiji acan, tak atuh pilihnya antawis 25, 27, 29. Bagaimana termasuk ibu-ibu? Jangan tidur. Jangan tidur teh jadi usahakan dah heselan kakarama, ya. Jangan tidur, diusahakan tidak tidur semalaman suntuk. Nabi pun demikian. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, malaikat begadang semalaman turun ke kita min kulli amr, mengurus semua urusan kita. Masa malaikat jauh-jauh di langit datang ka urang dek ngurus urang-urang nasare teu sopan. Pilih 25, 27 atau 29. Bagusnya seperti Nabi 10 hari 10 malam. Kemudian hadis terakhir dari Ma'rur bin Suwaid, ia melihat Abu Dzar memakai baju bagus. Lalu hamba sahanya pun memakai baju yang sama. Meureun sarua make baju robani nu 500.000. Cenah asa teu pararantes hamba sahaya kok bajunya mewah kayak tuannya. Padahal cenah ini baju ini kamu ambil pakai jadi jika jasnya rangkap gitu. Yang itu pembantu kamu atau hamba saya kamu beli lagi lah baju yang murah. Meni disarwahkeun. Lalu Abu Dzar menceritakan, aya dongengna. Dulu saya punya hamba sahaya non Arab biasanya Afrika. Hidup. Dasar budak katuran hidup cenah gitu. Dasar kamu budak kulit hitam. Lahir dari ibu yang hitam cenah gitu. Disebutkan ibunya. Sahabat ini tersinggung, hamba sahayanya tersinggung. Dia datang ke Nabi melaporkan. Lalu Abu Dzar dipanggil. Inna kamruun fika jahiliyah, kamu ini orang yang masih ada jahiliyah dalam diri kamu. Jahiliyah kafir tuh, kafir. Tapi maksudnya Nabi bukan mengkafirkan, ada sifat kafir dalam dirimu. Abu Dzar kafir, itu menunjukkan. Jadi kalau seseorang diponis perbuatannya kafir bukan berarti orang kafir.
Kamu ini orang yang masih ada jahiliyah dalam dirimu, masih ada kekafiran dalam dirimu. Bukan berarti Abu Dzar kafir. Kayak tadi orang tidak sholat bukan berarti berhak divonis kafir. Atau kita meyakini maulid itu bid'ah, bukan berarti berhak orang mengamalkannya divonis ahli bid'ah, bukan. Ya, ahli bid'ah itu kalau nges kapah bid'ah meninggalkan sunnah. Ya. Sampai Abu Dzar berkata, sampai setua begini saya sudah lama Islam masih jahiliyah cenah Nabi. Iya, kata Nabi. Ya, pembantu kalian, hamba saya kan itu saudara kalian, cuma kebetulan ditakdirkan ada di bawah tangan kalian. Istilahnya juga kan auma malakat aimanukum. Siapa yang saudaranya dijadikan di bawah tangannya, maka berilah makan dari apa yang dia makan, berilah pakaian dari apa yang dia pakai. Meski sebetulnya kata Ibnu Hajar bukan berarti musawah. Musawah teh sama persis, bukan. Muasah itu berbagi. Boleh beda, teu kudu sarua wae nya. Pira ku ayeuna urang meuli baju ieu karyawan kudu pamulikeun kabeh atuh dobol nya. Maksudnya berbagi, ya. Jangan sampai tidak memberi makan, tidak memberi pakaian yang layak kepada pembantu, kepada karyawan, kepada hamba sahaya. Itulah mengapa sebabnya Abu Dzar sampai memberikan kepada hamba sahayanya sama dengan apa yang dia miliki. Kemudian kata Nabi, wala yukallifu minal amal ma yaghlibuh. Jangan memberikan satu pekerjaan yang di luar batas kemampuannya. Ini terutama ya buat guru. Da kalaku magi santri teh beda-beda. Aya nu tereh ngartinya, lolobana nu teu tereh ngarti. Tong dipaksakeun ya. Jadi jangan marah-marah, geus kumaha atuh da kabeh ge hayang ngarti yang pinter ya. Sok bapak-bapak, ibu-ibu yang ngawas di dia pinter terus pinter can. Mun kuwa usah carekan kieu wae teu bisa kasinggung teu. Kasinggung. Sama ibu jeung bapak ge ka murang kali tong itu mana mah bodoh. Mun kita ngerjakeun PR daring teu bisa-bisa teh dasar belat cenah gitu. Mane anak saha cenah. Geus bogo anak ibu nya. Itu kalau dia memang tidak mampu, ya udah jangan dipaksakan. Tuh cenah batur ge geus nepikeun ka anajiat, ieu mah ka karanas keneh. Nya geus tamat we ka anas. Batur we ka anajiat. Jangan dibanding-banding ya, nggak boleh. Ibu-ibu jangan banding-banding. Kemarin kita silaturahmi di sini orang tua ya, orang tua santri. Hiji pesen ti para potong dibanding-banding karunya. Dan penyakit orang tua begitu ya, sok dibanding-banding. Itu sama membebani apa yang mereka tidak mampu. Jangan. Semampuna sakitu gitu. Asal dibimbing we disemangati ya. Puntennya di sini juga ada banyak yang kelihatan punten stres. Dan tadi kumaha ku ustaz nama nya aya anu geus 3 tahun teu maju-maju sugan disiksa dihukum teu. Nilai dibere minimal 60 mah. Tapi ya ustaz ieu mah jigana ti ibuna ada ekspektasi yang terlalu tinggi disampaikan ke anak-anak beban. Jadi rasaan ku asup pasaran 27, wah apal Quran, bisa bahasa Arab, nyanger we kumaha Allah. Ya. Nah ini ekspektasi yang terlalu tinggi, anak beban berat jadi we. Ya mereka tidak mampu. Fa in kallafahu ma yaghlibu falyu'inhu alaih. Jika kalian menugaskannya yang tidak mampu, bantulah ia. Jangan hanya menyalahkan, mengkritisi, tapi silakan bantu kerjasama. Mudah-mudahan hadis-hadis yang disampaikan ini menambah ilmu yang bermanfaat buat kita dan meningkatkan adab kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.